Nah, ini harus diurus seperti yang harus diurus. Kita memasuki segmen kedua Dialog Jurnal Pagi dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0858 1425 9889. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 529 00308 atau 021 529 00311. Masih bersama kita di studio Kabag Penerangan Satuan Divisi Humas Polri Bapak Rana Swadayana, dan melalui sambungan telepon masih ada Mas Dwiki Darmawan. Mas Dwiki. Pagi Mas Dwiki, ini terkait soal pembajakan ini Anda juga ikut ke sana ya, waktu pas bertemu dengan Presiden. Artinya Anda juga menjadi korban, salah satu korban juga dalam hak cipta dan pembajakan ini. Mewakili salah satu korban. Oh, iya. Mewakili salah satu korban dari sekian banyak korban ya? Banyak korban ya. Semua insan musik, insan film, insan kreatif itu korban terus ya. Dan hanya 10% yang legal tadi. Ya. Ini menanggap yang tertangkap ya itu. Jadi mesin cakram itu seharusnya semua terdaftar di Kementerian Perindustrian. Jadi makanya kemarin ada Menteri Perindustrian. Nah, kemungkinan besar kalau yang kemarin diketemukan itu ilegal juga mesinnya. Jadi mesin itu tidak terdaftar gitu. Seperti pom bensin kan ada teranya di Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Nah, ini banyak juga terdapat di Indonesia mesin-mesin cakram yang ini kan sudah industri yang masif dan terorganisir. Ya. Bukan yang Mas Dwiki, maaf, Anda menyatakan bahwa ini industri yang masif dan terorganisir. Ya. Oke. Jadi bukannya sekedar industri rumahan, orang download terus dia copy banyak gitu kan, karena itu pasti komputernya pasti sudah hancur itu untuk dipakai untuk itu. Karena ini loadnya mencetaknya itu udah jumlahnya ribuan, ratusan ribu per hari. Jadi yang terorganisir dan bermodal ya. Jadi ini bukan yang main-main gitu yang seperti kemarin ditangkap ini. Dan ini harus ada koordinasi juga dengan perindustrian karena itu pasti mesinnya tidak pula terdaftar. Jadi pelanggarannya pun banyak ya. Dan menanggapi masalah tadi itu kesadaran masyarakat, tentu saya juga menyampaikan kemarin kepada Bapak Presiden bersama Papri dan Asiri bahwa perlu adanya kurikulum ke depan dalam pendidikan Indonesia mengenai kekayaan intelektual dan anti pembajakan, termasuk dengan anti korupsi, sehingga anak-anak bangsa kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan itu menjadi generasi yang atau anti seperti memberi zaman pajak. dulu ya Mas Dwiki ya, ada kurikulum budi pekerti mungkin ya. Ya. Supaya Tapi masyarakat kita juga punya karakter yang memang ya jujur, lurus seperti itu. Nah, Mas Dwiki, maaf saya mencoba untuk menanyakan, apakah dari Mas Dwiki dan kawan-kawan mungkin punya catatan atau mungkin sedikit laporan bukti-bukti atau apapun lah gitu, bahwa sebetulnya pelaku-pelaku ini, kejahatan haki dan pembajakan ini, itu jumlahnya sangat banyak, artinya bandar-bandar besarnya itu juga bukan hanya 1-2 bandar seperti itu. Ya, bahkan disinyalir kemungkinan membajak di Indonesia kemudian juga diekspor. Diekspor? Ya, ada juga disinyalir seperti itu dan Polri yang akan lebih tahu apakah juga sudah terjadi ekspor. Jadi betapa mengerikannya kalau sudah membajak, ekspor pula hasil bajakan ini ya. Wah, gawat. Baik, ya ini juga menarik sebetulnya pernyataan Pak Presiden kemarin ini Pak Rana, bahwa kasus pembajakan ini udah seperti narkoba sebetulnya. Masalahnya itu sudah sangat jadi boleh mungkin kita sebut darurat pembajakan ini sekarang ini. Karena itu penjualannya juga sangat masif, terbuka gitu. Nah ini Pak Rana gimana? Nah ini mungkin salah satu solusi lagi Pak dari pemikiran kami. Sekarang kita lihat peranan beberapa instansi harus ikut bersama-sama kita, termasuk masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangannya. Sekarang contoh dari aturan saja, yang kita tindak kan baru penjual, ya kan, sama penggandaannya. Nah, budaya kita mau beli yang murah, konsumen tidak ada. Maaf, kalau yang ditindak itu sebentar Pak Rana, yang ditindak itu adalah penjual dan pengganda atau pabriknya seperti itu. Ini ancaman hukumannya sampai cukup berapa? Sampai 5 miliar. Sampai 6 sampai 12 tahun ya hukumannya hak cipta itu sampai 12 tahun. Tapi kenapa ini kok masih terus banyak bahkan tumbuh gitu? Apa yang salah kan, ini?
masalah ekonomi saya katakan tadi. Karena sekarang bisnis ini paling menguntungkan. Dengan palsu alat itu enggak artinya dengan ancaman sanksi sampai 5 miliar dengan hukuman yang 12 tahunan gitu. Ini kok mereka masih terus masih terus tumbuh. Apakah mungkin hukumannya itu tidak semaksimal itu yang diberikan oleh penegak hukum? Enggak. Ya, sekarang ini memang masih belum maksimal. Masih dirasakan masih belum maksimal. Jangan-jangan ada penegak hukum juga yang bermain dengan mereka. Walau-walam lah kalau seperti itu, ya kan namanya manusia kan sepertinya. Nah, kedua mungkin solusi yang Mas Dwiki ini saran dari kami Mas Dwiki untuk pemerintah daerah. Sebenarnya kita bisa lihat toko-toko yang menjual yang asli dan palsu. Nah, kalau kita sama-sama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, mungkin dari asosiasi, kita sering keliling ke pertokoan gelodok saja rutin, misalnya, minimal kan mengurangi. Apabila toko itu jelas menjual barang-barang yang palsu kan ketahuan nih, cabut izinnya tokonya, itu minimal mengurangi. Sehingga konsumen juga akan kesulitan memperoleh barang-barang yang palsu. Tapi biasanya itu bukan toko ya, kios-kios kecil, bahkan lapak-lapak pinggir jalan itu yang menjual itu. Kita kan ya bukan di pinggir jalan. Kalau Pak Presiden bilang kan pinggir jalan. Sekarang pinggir jalan berinya ke toko juga, Pak. Jadi kita putus mata rantai itu perlahan demi perlahan. Di samping itu perlunya sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta ini. Karena masyarakat banyak yang belum tahu, Pak. Contoh kita ke Singapura lah misalnya. Orang jualan jelas, jujur penjual itu. Pak, ini palsu, ini asli. Harganya jelas, yang asli berapa, yang palsu berapa. Tapi betul dari penjualan meja saya udah bedakan. Di kita kan nggak ada seperti itu. Nah, budaya-budaya ini yang harus kita kembangkan di kalangan masyarakat, baik mentalitas moral dari para penjualnya maupun kalau soal budaya ini biarlah nanti pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang katanya sedang melakukan revolusi mental seperti itu. Tapi dari sisi penegakan hukumnya Pak Rana. Nah, ini gimana? Sementara kalau kita anggap, misalkan Pak Rana menganggap bahwa budaya di masyarakat kita kan sekarang memang sudah dalam tanda kutip tidak betul gitu ya. Nah, ya itu bukan urusan penegak hukum kan. Nah, dari sisi penegakan hukumnya seperti apa? Betul. Jadi aparat penegak hukum itu Pak bisa bekerja ada 3 yang perlu diperhatikan. Pertama masalah institusi penegak hukum itu sendiri, baik dari sarananya, prasarananya. Contoh kemarin Polda Metro bergerak saja. Itu mengerahkan 500 personel Pak. Yang ke Glodok itu. Kenapa sampai begitu Pak Kapolda mengambil langkah segitu? Supaya tidak terjadi gesekan. Karena artinya banyak sekali pelindung-pelindungnya, backing-backingnya. Karena masalah perut Pak, saya katakan tadi, masalah makan. Tentu dia kan masanya banyak. Ya kan? Kalau hanya polisi mungkin 10 orang. Ini nggak ingin mengatakan bahwa preman-premannya banyak gitu. Bukan Pak, kita justru polisi kan pencegahan Pak. Lebih baik kita preventif tapi hasilnya maksimal. Ya kan? Kita capek sedikit, pasukan yang cukup banyak, nggak masalah, tapi kan aman. Ya kan, masyarakat juga menjadi jerak seperti itu. Itu kan tujuan kita pencegahan Pak. Yang kedua, budaya kerja kita ini, di samping budaya kerja itu tentunya diimbangi dengan kesejahteraan. Mungkin kalau aparatnya juga kesejahteraan enggak, ya mudah disogok mungkin, ya kan? Itu apalagi model-model begini, kita jujur saja lah, ya kan? Banyak aparat yang tidak bersih, tapi banyak juga aparat yang baik dan bersih kan? Saya percaya itu banyak aparat-aparat yang jujur, yang punya integritas, tapi juga seperti yang Pak Rana katakan, banyak juga yang mungkin bisa disogok seperti itu ya? Ya banyak, bukan di polisi saja, di mana-mana sama, ya kan? Kemudian yang ketiga perangkat peraturannya itu, saya katakan perangkat tadi. peraturannya, yang itu juga memang harus direvisi ya. Sekarang kayak Hak Cipta ini sudah 4 kali kan, dari tahun 1987 berubah terus. Ada perkembangan karena memperhatikan masalah hak intelektual daripada makanya Pak Presiden katakan yang sudah kaya nih pencipta lagu biar makin kaya lah katanya. Pak Rana, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Mas Dwiki, kita jeda sebentar Mas.